Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Nancy Evita Febrianti dengan NIM 2102106016. Kedua, Rinda Zaini dengan NIM 2102106020. Dan ketiga, saya sendiri, Nagita Isyapa Amesti dengan NIM 2102106013 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang konsep perkembangan dalam konstelasi psikologi dan pendidikan. Pengertian A. Konsep psikologi 1. Pengertian psikologi menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia jilid 13 tahun 1990. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, pengertian psikologi menurut Bagir tahun 1993. Psikologi membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Yang ketiga, pengertian psikologi menurut Muhyiddin Syah tahun 2001. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia, baik individu maupun kelompok. Yang B. Manusia dalam perspektif psikologi. Ada 4 aliran psikologi secara garis besar. Yang pertama, psikoanalisis adalah cabang ilmu yang dikembangkan sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Psikoanalisis dibagi menjadi 3 alam, yaitu yang pertama alam sadar, yang kedua alam tidak sadar, dan yang ketiga alam prasadar. Materi selanjutnya yaitu ada psikologi perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa semua perilaku manusia ditentukan oleh kondisi lingkungan luar dan rekayasa atau conditioning. Adapun asas yang terangkum dalam psikologi perilaku yaitu di dalam hukum penguat. Yang pertama yaitu classical conditioning, yang kedua law of effect, yang ketiga operant conditioning, dan yang keempat modeling. Kemudian ada psikologi humanistik. Aliran ini memfokuskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh seseorang seperti kemampuan abstraksi, aktualisasi, pengembangan diri, dan rasa etika. Ada pula contoh penerapan psikologi humanistik dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, berikan reward kepada peserta didik, yang kedua, hindarkan tekanan dalam proses belajar mengajar, yang ketiga, beri kesempatan peserta didik untuk mengembangkan diri, yang keempat yaitu fasilitas dan sumber belajar yang beragam. Ada pula psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal merupakan perkembangan dari aliran psikologi humanistik yang mengkaji tentang potensi tertinggi yang dimiliki oleh seseorang. Dinamika perilaku manusia dalam perspektif psikologi. Apa sih yang dimaksud dinamika perilaku manusia dalam perspektif psikologi? Di sini dijelaskan pengertiannya, yaitu sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan. Selain itu, perilaku manusia juga didasarkan pada kebutuhannya dalam fungsi untuk mempertahankan, meningkatkan, serta mengaktualisasikan dirinya. Selanjutnya yang ke-D, perkembangan sebagai cabang psikologi. Perkembangan perilaku manusia yaitu mempelajari struktur jasmani, perilaku maupun fungsi mental manusia sepanjang rentang hidupnya atau lifespan dari masa konsepsi hingga menjelang mati. Yang ke-E, manfaat psikologi perkembangan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, dengan mempelajari psikologi perkembangan, tenaga pendidik atau guru akan mengetahui fakta-fakta dan prinsip-prinsip mengenai tingkah laku manusia pada umumnya dan peserta didik pada khususnya. Yang kedua, dengan mempelajari psikologi perkembangan, sedikit banyak tenaga pendidik akan mengetahui kehidupan jiwanya sendiri, baik segi pengenalan, perasaan, kehendak maupun tingkah laku lainnya. Yang ketiga, dengan bekal pengetahuan psikologi perkembangan juga dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai tingkah laku normal. Yang terakhir,
Dengan menguasai psikologi perkembangan, tenaga pendidik juga dapat memilih metode pengajaran dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat perkembangan pemahaman murid-murid mereka. Saya akan memberikan contoh studi kasus psikologi humanistik. Aliran yang memfokuskan pada kemampuan khusus manusia yang pada manusia, seperti kemampuan abstraksi, aktualisasi diri, pengembangan diri, dan rasa etika. Contohnya seperti di SDN Ngadipiro 1, lebih tepatnya di kelas 3. Ada 3 anak yang memiliki kesulitan belajar yang lebih dibandingkan dengan teman kelasnya. Yang pertama, Ria dan Rio mengalami kesulitan membaca, lamban dalam membaca dan masih mengeja. Yang kedua, Rahmat memiliki kemampuan membaca yang sangat bagus, tetapi masih kesulitan dalam memahami materi pembelajaran dan kurang memperhatikan, sering asik sendiri dan juga melamun. Yang ketiga, Budi lancar membaca namun kurang cepat dalam memahami materi dan susah dalam berhitung. Contoh studi kasus dari psikologi transpersonal. Rahmat adalah anak yang berusia 15 tahun. Ia mengerti bahwa di dalam agama Islam dianjurkan untuk mengerjakan sholat tahajud atau sholat malam. Namun di sisi lain, ia juga mengetahui bahwa tidak semua orang yang beragama Islam sadar akan makna yang didapat dari menjalankan ibadah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap individu merasakan hal yang berbeda sesuai dengan keimanan dan pengalamannya. Kesimpulan dari materi ini adalah psikologi adalah ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Psikologi perkembangan adalah suatu cabang dari psikologi, ilmu yang mempelajari secara sistematis perkembangan perilaku manusia sepanjang hidupnya dari masa konsepsi hingga menjelang mati. Dengan mempelajari psikologi perkembangan ini, tenaga pendidik akan mengetahui fakta-fakta dan prinsip mengenai tingkah laku baik dirinya sendiri atau manusia pada umumnya. Saya, sebagai perwakilan dari kelompok 10, ingin mengakhiri presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.